Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan besar, padahal kamu mengetahui. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masuklah rumah dari pintu pintunya dan bertakwalah kepada Allah kepada kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Anus Yantri Priyadi MPD. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah dan mengabdikan diri kepadaku. Dari firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56 yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid kita, seterusnya kepada Bapak-Bapak, Ibu hadirin sidang jemaah milik yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat Allah itu kita telah dapat datang ke masjid ini untuk mendengarkan tausiah atau wirid yang akan bermanfaat bagi kita. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada bulanan kita malam kali ini saya sengaja memberikan judul yaitu keutamaan mengerjakan salat sunat dan manfaatnya bagi kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari ayat yang telah saya bacakan pada pembukaan tadi, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, di situ dapat kita mengetahuinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua tentang tujuannya menciptakan jin dan manusia di atas permukaan bumi ini, yaitu adalah untuk beribadah dan mengabdikan diri kepadanya. Selain daripada itu, ibadah
yang kita lakukan bukanlah untuk kepentingan Allah, akan tetapi ibadah yang kita kerjakan itu justru manfaatnya untuk kepentingan diri kita sendiri, supaya kita mendapatkan ketenangan dan terhindar dari rasa kegelisahan. Sebagai contoh, mengerjakan sholat atau mendirikan sholat. Kalau kita mendengar azan dikumandangkan, tapi kita tidak datang ke masjid dan tidak pula mengerjakan sholat baik di rumah, pasti hati kita merasa tidak tentram. Kita baru merasa tentram kalau kita sudah mendirikan sholat. Iya, Pak. Jadi manfaat ibadah itu bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada salah seorang sahabat yang sengaja datang kepada Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku sesuatu amalan yang apabila aku kerjakan akan dapat memasukkanku ke dalam surga dan menghindariku dari siksaan api neraka." Mendengar ucapan sahabat tersebut, sambil tersenyum, Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, jika itu yang engkau inginkan, maka lakukanlah 4 macam amalan. Yang pertama adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, dirikanlah sholat. Yang ketiga, berpuasalah di bulan suci Ramadan. Yang keempat, tunaikanlah zakat." Bapak Ibu yang berbahagia, mendengar ucapan Rasul tersebut, maka berkatalah sahabat tadi kembali, "Demi Allah, ya Rasulullah, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sedikit pun apa yang engkau katakan tadi tidak akan saya tambah dan tidak pula akan saya kurangi." Kemudian setelah itu sahabat tersebut mohon pamit kepada Rasulullah, kemudian dia pergi meninggalkan Rasulullah. Setelah sahabat itu pergi, Rasulullah bersabda kembali kepada sahabatnya yang lain, "Barang siapa yang merasa senang hatinya melihat seorang ahli surga, maka hendaklah ia melihat orang tersebut." Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari hadis ini dapatlah kita pahami bahwa ibadah itu bermacam-macam bentuknya. Namun dalam kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan tentang ibadah keutamaan mengerjakan salat sunat dan manfaatnya bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salat sunat disyariatkan oleh Allah kepada kita. Tujuannya adalah guna untuk menyempurnakan
kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat di saat kita mengerjakan salat wajib atau salat fardu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu." Artinya sesungguhnya amal manusia yang pertama kali ditanya oleh Allah setelah hari kiamat nanti adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia beruntung, selamat. Jika sholatnya kurang baik, maka ia celaka. Apabila ada terdapat kekurangan-kekurangan di dalam salat wajibnya, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Coba periksa apakah ada hambaku melaksanakan salat sunatnya. Jika ada, maka Allah akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan salat wajib kita itu dengan melalui salat sunatnya." Di dalam hadis yang lain diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, artinya amal manusia yang pertama kali dihisab nantinya setelah hari kiamat adalah sholatnya. Allah bertanya kepada para malaikat, padahal Allah mengetahuinya, "Periksalah salat hambaku, apakah ia ada melaksanakannya dengan sempurna atau banyak terdapat kekurangan. Apabila ia mengerjakannya sempurna, maka catatlah sempurna. Namun apabila ada terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah apakah hambaku ada memiliki salat sunat. Apabila ia ada mengerjakan salat sunat, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam salat wajibnya itu melalui amalan salat sunatnya. Kemudian seluruh amalan diperlakukan seperti itu. Jadi memang salat sunat itu jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Cuman saja lain bisa kita jamin salat kita yang kita kerjakan itu sempurna. Rasulullah menanyakannya, adakah di antara kalian yang bisa melakukan salat dengan khusyuk? Maka kali yang ketiga Ali menunjuk, saya bisa ya Rasul. Lalu Rasul bertanya, Ali, jika engkau bisa melakukan salat dengan khusyuk, pergilah sekarang berwudu, lakukan salat sunat. Kalau wajib tadi ada enak, ini adalah salat sunat. Kalau salat wajib sampai payah khusyuknya, anak mau sekolah salat sunat. Jika engkau bisa melakukan salat sunat dengan khusyuk, saya akan memberimu hadiah kain sarung tenunan terbaik negeri Yaman. Di waktu masuk itu yang terbaik kain sarung tenunan negeri Yaman. Sekarang pergilah berwudu. Ali bin Abi Thalib segera berwudu. Selesai berwudu, dia melakukan salat. Setelah selesai melakukan salat 2 rakaat, Rasulullah bertanya, Ali, adakah engkau dapat melakukan salat dengan khusyuk? Ali menjawab, rakaat pertama saya bisa khusyuk ya Rasul. Tapi rakaat kedua saya ingat ucapan engkau tadi, jika saya khusyuk saya dapat hadiah kain sarung tenunan negeri Yaman. Rakaat pertama khusyuk, tapi rakaat kedua terbayang kalau khusyuk dapat hadiah. Artinya berarti engkau tidak bisa khusyuk. Kalau tidak khusyuk berarti salatnya tidak
sempurna berarti kita celaka. Nah, supaya kita jangan celaka, maka dirikanlah salat sunnah. Sebab salat sunnah itu gunanya untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalam salat fardu, salat wajib yang kita kerjakan. Nah, kedua, kita bisa masuk surga tanpa mengerjakan salat sunnah jika bisa memelihara waktu mengerjakannya. Waktu mengerjakannya itu adalah di awal waktu. Sebab Allah berfirman, "Fawailun lil musallin." Celaka orang yang salat, yaitu yang melalaikan waktunya. Batanya apa? Kawak sadolanya. Lain bisa awak menjago setiap salat di awal waktunya. Berarti selama tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, celaka. Supaya kita tidak celaka, maka dirikan salat sunnah. Berarti salat sunnah harus dibolehkan. Sebab kalau tidak bisa sempurna, kadang-kadang lahazan orang muta'ayyun. Ibu-ibu al-azan orang tidak puyuh ke CPC telah menilai waktu tidak sempurna. Dan ketiga, seseorang bisa masuk surga tanpa mengerjakan salat sunnah, cukup dengan salat wajib jika ia dapat mengerjakan salat sesuai dengan cara Rasulullah mengerjakan salat. Kenapa? Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Lain pernah apa ibu mencari Nabi salat? Tidak. Lalu baca ibu salat berpedoman kepada sunnahnya berdasarkan hadis. Sedangkan sunnah Nabi hadis itu berbeda-beda pula pemahaman para ulama, sehingga beragam pula cara orang mengerjakan sholat. Bu, konon kecil ulang lalah baik ke Makkah, bukan baik di Makkah itu beragam cara orang menunjukkan salat. Ada yang taruhnya, ada sedang salat kecil awal nampak tu, sedang sholat. Orang minta sedekah di kedua, dia sedekah itu. Kau sedang sholat? Di Makkah itu salat orang beragam. Allah Akbar, tangan di bawah. Ada orang yang salat tangan itu payung ke kiri. Ada orang yang letak di dadu. Ada orang letak di bawah. Nama yang betul. Nak tahu waktu karena nak mencari Nabi itu salat. Adanya di dalam hadis itu para ulama berbeda-beda loh pemahamannya, buktinya beragam cara orang mengerjakan sholat. Kalau itu, maka jatuhlah hukumnya mengerjakan salat sunnah itu mendekati wajib. Jangan tinggalkan salat sunnah, sebab kita tidak bisa menjadi salat kita sempurna salat fardu. Nanti kalau tadi kita bisa terjun dewasa. Kalau bisa nanti kota itu terlaksanakan, yang pertama usul, yang kedua selalu salat itu di awal waktu, yang ketiga salat awak sesuai dengan salat Rasulullah. Anda bawa nak salat sunnah. Sedangkan nanti kau tu nak ciata dan nak boleh lewat. Itu nanti kita akan celaka. Makanya jika salatnya rusak, Allah berfirman kepada malaikat, coba periksa salat sunat apapun. Jika dia ada mengerjakan salat sunat, catat sempurna salat wajibnya dengan salat pahala salat sunat. Jadi jangan remehkan salat sunat. Sebagian orang nampak dia dek karena salat sunat itu tidak dikarenakan bersuruh. Nah wajib saja dikarenakan. Sedangkan wajib itu tidak sempurna. Makanya kita bisa cilaka. Kalau
dinaraku. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salat sunat dianjurkan oleh Allah kepada kita, gunanya adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi di saat kita mengerjakan salat wajib. Di samping itu, salat sunat juga banyak mengandung keutamaan-keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah yang lainnya. Kita sulit untuk melakukan salat dengan sempurna. Oleh karena itu, jangan tinggalkan mengerjakan salat sunat kalau tidak ingin celaka. Salat sunat itu bermacam-macam, pula itu nanti akan saya jelaskan. Walaupun tidak wajib, tapi manfaatnya besar. Manfaat mengerjakan salat sunat ini bagi kita adalah yang pertama, Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan salat sunat. Boleh ingin dicintai oleh Allah, Bu? Orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan masukkannya ke dalam surga. Jadi supaya kita dicintai oleh Allah, maka jangan tinggalkan mengerjakan salat sunat. Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah bahwa sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah jika saya mengerjakannya? Mendengar pertanyaan sahabat Nabi, Rasulullah menjawab, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Maksudnya memperbanyak melakukan sholat sunnah. Sebab salat wajib telah ditentukan waktunya dalam sehari 5 kali. Iya, Bu, 5 kali, 6 kali, Bu? 5. Salat wajib telah ditentukan waktunya 5 kali dalam sehari. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah, kata Nabi, adalah memperbanyak sujud, maksudnya mengerjakan salat sunat. Karena salat wajib itu telah ditentukan waktunya dan jumlah rakaatnya. Sedangkan salat sunat tidak. Salat sunat itu makin banyak makin baik. Layatu yang tahu di dalam kondak baruso. Waduh, saudara, termasuk ambo namanya baca pengajianmu. Ya. Kalau awak tu waduh, tentu awak perlu mengampuni dosa supaya tidak masuk neraka. Supaya dosa diampuni, kerjakan salat sunat. Karena salat sunat itu dapat menghapuskan dosa. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan ila kataballahu lahu hasanah biha sayyatan wa rafa'a lahu biha darajat fastaksiru minas sujud." Tidak ada seorang hamba pun yang sujud kepada Allah sekali saja, melainkan Allah akan memberinya pahala dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Sekali saja ibu sujud, diampuni dosa Allah. Kalau 2 kali makin banyak dosa diampuni. Kemudian dengan sebab sujud itu Allah akan menaikkan derajat kita. Oleh karena itu perbanyaklah sujud kepada Allah, maksudnya mengerjakan salat sunnah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam hadis yang lain diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat sunat 2 rakaat tanpa sedikit pun pikirannya terganggu oleh
oleh hal-hal yang bersifat dunia, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Bu, salat sunat ibu 2 rakaat, tapi tidak tergaduh ingatan ibu dan lain. Maka Allah mengampuni dosa-dosa kita dan sebelumnya. Namun kalau salat sunat yang kita kerjakan tidak khusyuk, tetapi dia bisa menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalam salat wajib. Ibu kan salat wajib tidak khusyuk, ibu lakukan salat sunat tidak khusyuk, tapi bisa salat sunat tidak khusyuk itu menyempurnakan salat wajib. Kalau itu, maka jangan tinggalkan mengerjakan salat sunat. Orang yang senantiasa mengerjakan salat sunat, maka Allah akan mencurahkan kebaikan di atas kepalanya. Dari hadis diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memperhatikan sesuatu amal perbuatan seseorang hamba yang lebih utama daripada 2 rakaat salat sunat yang dikerjakannya. Sesungguhnya kebaikan akan dicurahkan oleh Allah di atas kepala hambanya selama ia berada dalam keadaan sholat. Jadi ibu, salat sunat awak 2 rakaat selama dalam keadaan salat itu dicurahkan oleh Allah kebaikan di atas kepala kita. Manfaat mengerjakan salat sunat di rumah itu, Allah akan menurunkan berkahnya di dalam rumah itu. Adakah itu bu, dilapangkan rezeki, dijauhkan setan, didakikan malaikat. Bu, kalau ajo ibu badangka jo suami di rumah, badangka jo anak, bakal hal sepele, pertanda rumah itu jarang digunakan untuk mengerjakan salat. Pertanda rumah itu jarang digunakan untuk berzikir. Pertanda rumah itu jarang dibacakan ayat suci Al-Quran di dalamnya. Kalau ajo mengerjakan salat sunat di rumah, setan darinya. Kalau ajo itu zikir, baca Al-Quran, setan menghindar. Nah, jadi kata Nabi di dalam hadisnya yang lain, apabila kamu telah selesai mengerjakan salat wajib di masjid, maka hendaklah kamu tinggalkan bagian salat sunat mengerjakannya di rumah, supaya rumah kita mendapat berkah. Bapak hadirin yang berbahagia, tadi hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang muslim salat karena Allah setiap harinya 12 rakaat salat sunat, melainkan Allah pasti membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Bu, lagi ibu mengerjakan salat sunat 2 rakaat setiap hari bu. Nama 2 rakaat itu sah. Nah, pertama bu, nah lupa itu bu, sampai sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 6, 2 setelah maghrib, 8, 2 setelah isya, 10, 2 sebelum subuh, 2 balik. Itu kerjakan setiap hari rutin 2 rakaat salat sunat rawatib muakkadnya, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surga untuk kita. Lain kamu itu punya rumah di dalam surga, muah, tapi tidak muah salat sunat. Ya kalau muah nanti kalau mengerjakan salat sunat, jangan kurang 2 balik. Kalau dapat 4 balik, sampai sebelum zuhur, sampai setelah zuhur, 8, 2 setelah maghrib, 10, 2 setelah isya,
dua balik, dua sama subuh, sampai balik. Di rumah dalam surga diharapkan tubuh kita tersentuh oleh api neraka. Nah, itu manfaat dan keutamaan salat sunat yang keenam dapat memasukkan kita ke dalam surga. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmizi dari Abdullah bin Salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebabkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali silaturahmi, sholatlah di waktu malam di saat orang sedang tidur, niscaya Allah akan memasukkanmu ke dalam surga dengan selamat. Artinya mengerjakan salat sunat tahajud. Salat sunat tahajud itu kan orang kalau awalnya jago. Orang yang mengerjakan salat sunat tahajud akan dimasukkan oleh Allah dalam surga dalam keadaan selamat. Salat sunat itu dapat dibagi menjadi dua macam secara garis besarnya. Yang pertama namanya salat sunat mutlak. Yang kedua namanya salat sunat muqayyad. Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu salat sunat mutlak? Salat sunat mutlak adalah salat sunat yang dilakukan tanpa ada sebabnya. Jadi salat sunat mutlak, salat sunat yang dilakukan tanpa ada sebabnya, tidak ditetapkan waktunya dan tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Jadi kalau tidak dibatasi, boleh melakukan salat sunat itu 1 rakaat, bahkan 1000 rakaat. Makin banyak kita sujud, makin banyak dosa kita diampuni. Setiap sujud diampuni 1 dosa. 100 kali sujud, 100 dosa diampuni. 1000 kali sujud, 1000 dosa diampuni. Cara mengerjakan salat sunat mutlak ini tidak perlu menyebutkan jumlah rakaatnya. Niatnya cukup sengaja aku melakukan salat sunat mutlak karena Allah. Ibu salat ala 10 rakaat, ibu salat kurang menghitung pintu. Assalamualaikum, salat. Segera cepat dulu ucapkan salam, salatnya sah. Salat sunat mutlak ini boleh ganjil, boleh genap. Misalnya ibu sedang salat baru 7 rakaat, kurang menutup pintu mengucapkan salam, segerakan supaya cepat sujud dulu dan salam, sah. Begitu menurut Imam Syafi'i. Jadi salat sunat mutlak ini boleh dikerjakan kapan saja waktunya. Makin banyak makin baik, makin banyak dosanya terampuni. Jadi salat sunat mutlak mudah mengerjakan. Cukup niatnya sengaja aku melaksanakan salat sunat mutlak karena Allah. Tidak bisa boleh rakaat beda. Barang kalau dekat 52 sudah sampai 9 jadi hidup. Sebab satu rakaat itu 40 dosa. Bapak Ibu yang berbagi, itu namanya salat sunat mutlak. Yang kedua, salat sunat muqayyad. Salat sunat muqayyad adalah salat sunat yang dilakukan dengan ada sebabnya. Kalau salat sunat mutlak tanpa sebab, kalau sunat muqayyad ada sebabnya. Salat sunat muqayyad ini terbagi pula kepada dua macam. Yang pertama salat sunat yang mengikuti salat wajib disebut dengan salat sunat rawatib muakkad. Yang kedua salat sunat yang terikat dengan waktu tertentu. Nah, sekarang saya jelaskan dulu salat sunat
yang mengikuti salat sunat wajib, yaitu salat sunat rawatib muakkad. Salat sunat rawatib muakkad ini terbagi pula kepada dua. Yang pertama rawatib muakkad, yang kedua ghairu rawatib muakkad. Salat sunat rawatib muakkad, salat sunat yang mengiringi salat fardu, jumlahnya ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14. Dalilnya dari Nabi ketiga-tiganya. Khusus untuk salat sunat zuhur 4 rakaat, boleh mengerjakannya 4 rakaat, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 6, 2 setelah isya, 8, 2 sebelum subuh, 10. Manfaatnya hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, aku hafal 10 rakaat salat sunat dari Nabi, yaitu 2 sebelum zuhur, 2 sesudahnya, 2 sebelum maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Kemudian yang kedua salat sunat rawatib muakkad, jumlahnya 12 rakaat. Khusus untuk salat rawatib zuhur 6 rakaat, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibnu Sa'id. Ia mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah tentang salat sunat Rasulullah. Lalu Aisyah menjawab, Nabi salat sunatnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6 2 rakaat setelah maghrib, 8 2 rakaat setelah isya, 10 2 rakaat sebelum subuh, 12. Manfaatnya, orang yang mengerjakan salat sunat 12 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Dari hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmidzi dari Ummu Habibah bin Abi Sufyan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba muslim melakukan salat sunat karena Allah pada setiap harinya 12 rakaat dengan niat mencari pahala, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Berarti masuk surga kalau 2 rakaat tadi. Jadi siapa mengerjakan 10 sah, siapa mengerjakan 2 balik sah, ada dalilnya. Siapa mengerjakan sampai balik sah, ada dalilnya. Dalilnya yang mengerjakan sampai balik rakaat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ummu Habibah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 8 2 rakaat setelah maghrib, 10 2 rakaat setelah isya, 12 2 rakaat sebelum subuh, 14, maka Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Kalau diharapkan disentuh, tentu masuk surga. Jadi makin banyak mengerjakan salat sunat, makin baik. Yang kedua, salat sunat ghairu rawatib muakkad. Tadi kan rawatib muakkad itu Pak, rawatib muakkad itu boleh 2 balik, boleh sampai balik, boleh 10. Ana ghairu rawatib muakkad boleh. Salat sunat ghairu rawatib muakkad artinya salat sunat yang tidak dikuatkan kesunahannya. Contohnya mengerjakan salat sunat sebelum asar, boleh 2, boleh 4. Mengerjakan salat sunat sebelum isya, kan lo salat sunat sebelum isya Pak, itu namanya salat sunat ghairu rawatib muakkad. Kan salat sunat rawatib itu terbagi 2. Salat sunat rawatib itu artinya salat sunat yang mengiringi salat fardu. Salat sunat yang mengiringi salat fardu ada 2.
Yang pertama rawatib muakkad, yang kedua gairu rawatib muakkad. Rawatib muakkad tadi lah bahasa pilihan, ada 10, ada 2 balik, ada 4 balik. Kini gairu rawatib muakkad. Gairu rawatib muakkad kok jumlahnya 10. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa jumlahnya? 4. 2 rakaat sebelum asar. Anak boleh 4 sebelum asar. Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang mengerjakan salat sunat sebelum asar 4 rakaat, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. 2 rakaat sebelum isya 10. Sabda Islamnya sengaja aku melakukan salat sunat gairu rawatib muakkad. Gairu artinya salat sunat yang tidak dikuatkan di sunnahnya. Maksudnya kadang Nabi mengerjakannya, kadang Nabi meninggalkannya. Kalau rawatib muakkad, salat sunat yang dikuatkan di sunnahnya, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nabi selalu mengerjakannya. Tapi kalau gairu rawatib, kadang Nabi mengerjakannya, kadang Nabi meninggalkannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, salat sunat yang terikat dengan waktu. Salat sunat yang terikat dengan waktu adalah yang pertama, salat sunat suruh. Salat sunat suruh bila waktu lewat salat sunat suruh itu di Musa ada tepat waktu salat suruh itu kadang jam 6.30, kadang jam 6.20. Nyoba sekali itu. Yang kedua, salat sunat yang terikat waktunya salat sunat duha. Yang ketiga, salat sunat witir. Yang keempat, salat sunat tahajud. Yang kelima, salat sunat fajar. Yang keenam, salat sunat gerhana matahari atau bulan. Lain dia mengerjakan salat gerhana matahari dulu tergak apa? Nah, dia ada waktu gerhana